Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, tetap semangat dan juga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada mata pelajaran ilmu tafsir. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua, alhamdulillah kalian sudah mempelajari pengertian munasabah, sejarah lahirnya ilmu munasabah, cara mengetahui munasabah, dan juga manfaat mempelajari ilmu munasabah. Dan pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah, anak-anak akan mempelajari macam-macam munasabah beserta contoh-contohnya. Ya, sudah siap semuanya? Baik, jika sudah siap, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari macam-macam munasabah. Nah, yang pertama, hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya. Bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain, maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lainnya. Nah, munasabah itu baru tampak, baru terlihat dengan ditandai oleh huruf ataf. Huruf ataf tahu pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar kan? Huruf ataf itu adalah huruf yang digunakan untuk menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat sebelumnya. Kata penghubung ya. Ada huruf waw, fa, thumma, ya kan? Apalagi au, am, bal, lakin, dan hatta. Nah, itu adalah huruf-huruf ataf. Contohnya apa? Contoh ayatnya. Nah, anak bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 20. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, anak-anak perhatikan dalam surat tersebut terdapat huruf ataf. Coba kalian tebak mana huruf atafnya. Nah, di sana ada huruf waw. Wa ilas sama'i. Nah, huruf waw itu huruf ataf. Wa ilal jibal. Wa ilal ardi. Nah, jadi itu ayat 17 sampai ayat 20 itu saling berhubungan karena ditandai oleh huruf ataf. Ya. Yang jadi pertanyaannya adalah apa hubungan antara unta, langit, gunung, dan bumi dalam surat ini? Coba kalian terka-terka, coba kalian tebak ya. Apa hubungan antara itu semua? Nah, jadi hubungannya itu adalah menurut Az-Zarkashi, hubungannya itu sangat jelas jika dilihat dari kebiasaan para pengembala unta yang berada di padang pasir. Kehidupan mereka itu sangat tergantung kepada ternak-ternak yang mereka gembalakan. Satu hal yang sangat menjadi perhatian mereka adalah minuman untuk unta-unta mereka. Harapan pertama adalah turunnya hujan. Oleh sebab itu, mereka itu menengadah atau menghadap ke langit mengharapkan turunnya hujan bagi minum unta-unta mereka. Ya, setelah itu mereka mencari tempat bernaung atau tempat berteduh, beristirahat di daerah pegunungan. Mereka tidak bisa berlama-lama menetap di satu tempat. Maka mereka akan berpindah di satu tempat ke tempat lainnya. Nah, itulah kaitannya antara empat hal tersebut. Kaitan antara unta, langit, gunung, dan juga bumi.
Nah, bisa dipahami ya. Kemudian hubungan yang kedua, yaitu adalah hubungan kandungan ayat dengan fasilah. Nah, dalam satu surat itu terdapat hubungan antara awal surat dan akhirnya. Misalnya dalam surat Al-Qasas ya, yang dimulai dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun serta pasukannya. Sedangkan penutup surat tersebut menggambarkan pernyataan Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Ya, sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayah mereka. Yang ketiga, hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Ya, contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, coba kalian tebak, di mana hubungannya? Nah, hubungannya itu terdapat pada kata al-khasyi'in, orang-orang yang khusyuk. Nah, kemudian timbul pertanyaan, siapa itu orang-orang yang khusyuk itu? Nah, dijelaskan pada ayat ke-46, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, itulah hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Jadi, ayat pertama terdapat pertanyaan dan dijawab pada ayat yang kedua, ayat ke-46. Seperti itu ya. Contoh lainnya terdapat dalam surat Al-Isra, ayat 1 dan 2. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Nah, ayat pertama ini menjelaskan tentang peristiwa Isra Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan ayat kedua ini menjelaskan tentang turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kedua ayat tersebut memiliki hubungan. Nah, apa hubungannya? Coba ada yang tahu? Apa hubungan dari kedua ayat tersebut? Nah, jadi pada ayat pertama ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang mengisrokan atau memberangkatkan beliau Nabi Muhammad dalam waktu yang sangat singkat, ya kan? Kemudian sedangkan pada ayat yang kedua juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam yang mengisrokan atau memberangkatkan Nabi Musa, ya kan, dari Mesir ke negara Palestina dalam waktu yang lama. Nah, jadi berbeda ya. Nabi Muhammad itu pergi dalam waktu yang sangat cepat, sedangkan Nabi Musa pergi dalam waktu yang lama. Nah, paham ya? Kemudian hubungan yang lainnya adalah Nabi Musa AS ini memiliki keterkaitan pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau ini Nabi Musa AS berulang-ulang mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW memohon keringanan atas kewajiban sholat 50 kali sehari semalam. Nah, itulah hubungannya ya. Hubungan antara peristiwa Isra Nabi Muhammad dengan turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Bisa dipahami ya? Kemudian yang keempat adalah hubungan muqaddimah satu surat dengan surat berikutnya. Bisa anak-anak perhatikan dalam surat Al-Fatihah ini, di dalamnya berisikan tema global tentang akidah, muamalah, kisah, janji, dan ancaman. Nah, sedangkan dalam surat Al-Baqarah berisi tentang penjelasan yang lebih rinci dari isi surat Al-Fatihah. Nah, begitu ya. Kemudian selanjutnya ada hubungan penutup satu surat dengan muqaddimah surat berikutnya.
Contohnya dalam surat Al-Hadid ayat 1 dengan penutupan surat Al-Waqiah ayat 96. Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Kemudian sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kedua ayat ini memiliki relevansi hubungan yang sangat jelas, yakni keserasian dan hubungan dengan tasbih. Ya kan? Pada akhir surat Al-Waqiah ini ayat 96 berisi perintah untuk bertasbih. Nah, sedangkan pada pembukaan surat Al-Hadid ayat 1 ini semuanya telah bertasbih. Ya kan? Jadi pada surat Al-Waqiah ini merupakan perintah, sedangkan pada surat Al-Hadid ayat 1 ini merupakan jawaban dari perintah itu. Nah, paham ya? Kemudian terakhir, hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Terdapat 5 surat yang saling berhubungan. Ya. Pertama, surat Al-Fatihah. Di dalamnya terkandung masalah tauhid, peringatan dan hukum-hukum. Yang dari masalah pokok itu berkembang sistem ajaran Islam yang sempurna, yang dijelaskan pada ayat-ayat pada surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai ayat terakhir, surat terakhir, yaitu surat An-Nas. Nah, lalu apa hubungannya dengan surat Al-Baqarah? Nah, dengan tauhid yang dijelaskan tadi pada surat Al-Fatihah, seseorang dilarang untuk menuhankan apapun selain Allah, termasuk menuhankan makhluk hidup, yaitu binatang. Nah, binatang yang dimaksud ini adalah Al-Baqarah. Baqarah itu artinya sapi betina. Ya, ini yang bisa disembah ya kan oleh kaum Bani Israel. Itu hubungannya. Dan hubungannya dengan surat Al-Imran apa? Untuk melakukan pembinaan dan mempertahankan tauhid diperlukan pembinaan dalam keluarga. Nah, salah satu keluarga yang menjadi teladan adalah keluarga Imran. Nah, di situ ya, paham ya hubungannya? Dan hubungan selanjutnya apa hubungannya dengan surat An-Nisa? Hubungannya adalah salah satu sebab penting keberhasilan keluarga itu adalah pada sosok wanita, perempuan, yaitu seorang ibu. Maka An-Nisa itu artinya wanita, maka itu ada sangat berhubungan. Ya kan, dalam keluarga harus ada satu sosok yang paling berpengaruh, yaitu seorang ibu. Kemudian surat Al-Maidah hubungannya apa? Sebuah keluarga itu kan perlu kecukupan ekonomi, terutama untuk makan dan minum. Makanan dan minuman juga harus diperoleh dengan cara yang halal, baik dan juga bergizi. Nah, jadi surat Al-Maidah ini artinya adalah hidangan makanan. Nah, jadi kelima surat ini punya keterkaitan ya kan? Istilahnya itu ceritanya bersambung. Al-Fatihah menerangkan masalah tauhid, kemudian Al-Baqarah ini menerangkan jangan menuhankan binatang, kemudian surat Al-Imran menerangkan pentingnya pembinaan untuk menjaga tauhid, ya kan? Kemudian An-Nisa menitik beratkan kepada wanita, ya kan, seorang ibu untuk mendidik anaknya. Dan yang kelima, dalam surat Al-Maidah, dalam sebuah keluarga perlu adanya kecukupan ekonomi. Ya, seperti itu ya. Ya, itu adalah munasabah, macam-macam munasabah, macam-macam hubungan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak semua paham ya. Nanti silakan anak ulangi lagi ya penjelasan Bapak supaya lebih paham dan lebih mengerti. Ya. Mungkin cukup sekian dulu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.